apa? Tak lah. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Tapi belum dimasukin. Memories bring back you. Berarti udah bisa di-edit belum nih? Ntar dulu Pak Iba. Oke. Memories bring back you. Yeah, you got the yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yummy. Yeah, you got the yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yummy. We're on my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, said we're on my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning, you're the late, said we're on my way, wanna bite. Oke Pak Heru siap, saya admit all ya. 1, 2, 3, siap, ready. Saya admit all. Silakan di unmute Pak Heru. Baik, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh orang tua dan wali calon mahasiswa baru Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya dan Sukabumi. Pada pagi ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di dikit atau 10 mah 550 melalui aplikasi Zoom ini. Kita semua dapat bersilaturahmi antara orang tua, wali dari mahasiswa baru Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya dan Sukabumi bersama kami, staf pengajar di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya dan Sukabumi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara Bincang Kampus bersama orang tua, yang insya Allah pada pagi ini kita akan mengangkat tema tentang transformasi sistem pendidikan tinggi dalam menyiapkan lulusan bertalenta digital. Silakan untuk Bapak, Ibu, atau orang tua wali yang baru bergabung untuk mempersiapkan device-nya yang menggunakan laptop ataupun yang menggunakan handphone. Silakan disiapkan sebaik mungkin perangkatnya. Usahakan mengikuti acara ini dengan sebaik mungkin, menyimak dari awal sampai akhir, karena informasi yang akan disampaikan pada acara Bincang Kampus bersama orang tua ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Infonya akan sangat bermanfaat untuk orang tua dari mahasiswa baru, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui seperti apa perkuliahan di kampus Universitas Bina Sarana Informatika, seperti apa prosedurnya, seperti apa peraturan-peraturannya, dan apa saja yang kita sediakan. Yang insya Allah semua materinya akan disampaikan dalam acara Bincang Kampus bersama orang tua hari ini. Acara akan segera dimulai. Dimohon kepada para audiens untuk dapat menonaktifkan audionya agar tidak mengganggu berlangsungnya acara. Jadi di-mute suaranya supaya tidak berisik. Kemudian demi kenyamanan dalam mengikuti acara ini, silahkan terlebih dahulu memasang earphone atau headset pada device masing-masing, baik yang menggunakan laptop maupun yang menggunakan handphone. Komunikasi kepada panelis dapat dilakukan melalui fitur chat. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari kedua pemateri. Karena pada acara Bincang Kampus bersama orang tua ini kita akan ada 2 pemateri, maka sesi tanya jawab bisa disampaikan nanti setelah 2 pemateri selesai menyampaikan materinya. Pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang tersedia. Jadi nanti akan dipilih beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan, kita akan pilih beberapa pertanyaan saja. Peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan menu raise hand atau angkat tangan yang ada di aplikasi Zoom-nya. Di sana nanti kalau yang baru memakai aplikasi Zoom nanti bisa dilihat-lihat ada yang gambar angkat tangan, itu bisa diklik untuk nanti yang ingin bertanya secara langsung. Atau bisa juga menggunakan fitur chat, jadi ditulis di chat room-nya, jadi ditulis pertanyaannya. Peserta tidak diperkenankan menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom webinar ini kepada pihak lain, karena ini dikhususkan hanya untuk orang tua atau wali dari mahasiswa baru Universitas Bina Sarana Informatika. Di materi
dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta dengan mengisi kuesioner terlebih dahulu di penghujung acara. Jadi pastikan Bapak Ibu dan orang tua wali untuk mengikuti dari awal sampai akhir acara bincang kampus bersama orang tua ini. Baik, supaya acara tidak terlalu siang juga selesainya, marilah kita mulai acara bincang kampus bersama orang tua dengan tema transformasi sistem pendidikan tinggi dalam menyiapkan lulusan bertalenta digital. Everybody just You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. We're on you now. Saat ini, era saat ini yang dibutuhkan di dunia industri, IPK-nya boleh bagus, ditambah Anda punya yang namanya soft skill yang bagus. Soft skill. Kuliah. Dan hidup tidak hanya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan saya bilang, Anda kuliah pun salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan hidup yang lebih baik. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia, tidak terkecuali di bidang pendidikan.
Kehadiran Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia. Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak. Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas pendidik untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter. Saat ini memiliki 3 fakultas dengan program studi, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meliputi program studi Administrasi Bisnis D3, program studi Administrasi Perkantoran D3, program studi Perhotelan D3, program studi Manajemen S1, program studi Akuntansi S1 dan D3, dan program studi Manajemen Pajak D3. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, program studi Ilmu Komunikasi S1, program studi Sastra Inggris S1, program studi Bahasa Inggris D3, program studi Hubungan Masyarakat D3, program studi Periklanan D3, program studi Penyiaran D3. Fakultas Teknik dan Informatika meliputi program studi Teknik Elektro S1, program studi Teknik Industri S1, program studi Teknologi Informasi S1, program studi Rekayasa Perangkat Lunak S1, program studi Teknologi Komputer D3, program studi Sistem Informasi S1 dan D3, program studi Sistem Informasi Akuntansi D3, dan program studi Ilmu Komputer S1. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan teknologi yang berbasis Information Communication and Technology, menerapkan metode pembelajaran dengan sistem e-learning, dan menghadirkan mobile akademik untuk menunjang pelayanan akademik. Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika banyak yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, baik di tingkat nasional seperti sertifikat kompetensi dari BNSP, sertifikat Zahir, dan sertifikat Mayop, serta di tingkat internasional seperti sertifikat EC Console, Cisco, dan Mikrotik. Selain itu, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki Mikrotik and Cisco Academic, serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI. Dengan program studi terakreditasi, Universitas Bina Sarana Informatika menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia dengan mahasiswa lebih dari 35.000 dan lulusan lebih dari 200.000 orang. Universitas Bina Sarana Informatika membekali setiap mahasiswa tidak hanya dari sisi akademis, namun juga dari sisi karakter building mahasiswa. Selain itu, adanya BSI Center yang terdiri dari BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, dan BSI Startup Center, meningkatkan mutu kualitas lulusan Universitas Bina Sarana Informatika. Seluruh sivitas akademika bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya
maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diraih. Universitas Bina Sarana Informatika juga telah melaksanakan program kerjasama internasional dan MOU dengan 12 perguruan tinggi luar negeri serta MOU dengan perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini. Atmosfer akademik yang bersahabat dalam konteks keilmuan dan kegiatan mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional tentunya menjadi kebanggaan untuk Universitas Bina Sarana Informatika maupun bangsa Indonesia. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadikan kebanggaan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Kuliah, besi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh orang tua atau wali dari mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang berbahagia. Dalam acara Bincang Kampus bersama orang tua dengan mengusung tema Transformasi Sistem Pendidikan Tinggi dalam menyiapkan lulusan bertalenta digital. Acara ini diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika dan didukung oleh Bintang Sekolah Indonesia, Millennial News, serta M-Tryout. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Haji Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD, yang kami hormati para narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dedi Supriyadi M.Com selaku Kaprodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya, Bapak Deni Priyadi M.Com, Bapak Deni Pribadi M.Com selaku Kaprodi Ilmu Komputer Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi, dan yang kami banggakan para orang tua atau wali, semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hairul Fatah. Dalam hal ini saya bertindak sebagai host dalam acara yang sangat baik ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum memulai acara. Yang pertama, pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara atau panelis yang dipersilahkan berbicara, memberikan paparan dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi berlangsung. Yang kedua, saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan mensenyapkan audio, jadi dalam keadaan silent. Yang ketiga, peserta dapat berkomunikasi melalui fitur pesan atau chat dengan mengirim pesan kepada panelis ataupun dapat langsung memberikan raise hand atau angkat tangan pada menu layar Zoom. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari kedua materi. Pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang disediakan oleh panitia. Pada sesi tanya jawab atau diskusi, peserta yang ingin memberikan pertanyaan melalui fitur chat atau dapat juga memilih menu raise hand atau angkat tangan dengan menyebutkan nama bapak atau ibu, kemudian orang tua atau wali dari mahasiswa siapa namanya, kemudian pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain, karena ini bersifat internal atau khusus hanya untuk orang tua dari mahasiswa baru Universitas Bina Sarana Informatika. Dan yang terakhir, e-materi dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta yang mengikuti acara dengan mengisi kuesioner terlebih dahulu di penghujung acara. Jadi dimohon dengan sangat kepada Bapak Ibu Wali untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir acara akan ada pengisian kuesioner sebagai absensi sekaligus data untuk pemberian e-sertifikat. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti di tengah-tengah acara berlangsung misalkan logout sendiri keluar atau misalkan ada kendala apa-apa, segera join lagi di Zoom ini supaya bisa mengikuti dan menyimak semua materi dari awal sampai akhir, karena insya Allah
materi yang disampaikan pada hari ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu ataupun wali yang menghadiri pada acara Bincang Kampus bersama orang tua ini. Selanjutnya, perkenankan kami membacakan susunan acara Bincang Kampus bersama orang tua pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, opening speech by Rektor. Keempat, foto bersama. Yang kelima, pemaparan narasumber pertama. Pemaparan narasumber kedua, tanya jawab, pengisian kuesioner, kemudian penutup. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin sapa-sapa juga silahkan supaya lebih akrab bisa menggunakan fitur chat. Dituliskan saja namanya siapa, orang tua dari mahasiswa siapa, kemudian asalnya dari kampus mana atau dari mana daerahnya. Silahkan di fitur chat supaya bisa lebih akrab dan lebih interaktif juga. Sambil menyimak bisa sambil chat juga via room chat yang sudah disediakan di Zoom ini. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan diadakannya acara Bincang Kampus bersama orang tua ini adalah yang pertama untuk menjalin silaturahmi sivitas kampus dengan orang tua. Kemudian orang tua bisa memahami prosedur perkuliahan daring itu dalam jaringan kemahasiswaan, rencana karir dan wirausaha di kampus Universitas Bina Sarana Informatika itu seperti apa. Kemudian orang tua bisa memahami menggunakan aplikasi mobile karena di kampus Universitas Bina Sarana Informatika ini kita menyediakan banyak sekali aplikasi mobile yang salah satunya nanti akan ada dikhususkan untuk orang tua juga. Kemudian orang tua mendapatkan informasi aturan-aturan kampus seperti apa. Kemudian menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendidikan di UBSI. Supaya istilahnya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada jarak, tidak ada rahasia di antara kita. Supaya Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan di kampus UBSI. Kami pun ingin Bapak Ibu mengetahui seperti apa proses pembelajaran di kampus kami. Sehingga Bapak Ibu bisa semakin percaya pada kami untuk menitipkan dan mempercayakan anaknya belajar di kami. Kemudian selanjutnya bersama-sama kami dengan orang tua mencetak lulusan kampus tepat waktu dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik serta bertalenta digital. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, marilah kita melakukan foto bersama dengan sukacita. Kebetulan di sini ada berapa slide, Bapak Sofyan, Pak Agung, boleh dibantu? Ya, boleh. Di sini ada 5 slide, Pak. Ada 5 slide ya, berarti baik Bapak Ibu, kita akan melakukan 5 kali tag foto, karena di sini via Zoom itu kita terbagi menjadi 5 layar ya, jadi kita tidak tahu ada di layar mana, maka kita akan melakukan 5 kali pose foto.
Silakan kita foto bersama dengan nuansa yang sukacita. Meskipun kita secara digital, tapi foto kita akan terpampang di sini. Yang nanti kita akan update di sosmed Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, kita mulai foto untuk layar pertama dalam aba-aba hitungan 3. Silakan pasang gayanya 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke tag yang kedua. Sudah siap Pak Sofyan? Sudah Pak, ready. Siap. Oke, layar kedua. Kembali pose 1, 2, 3. Oke, sekali lagi masih ada. Sekarang kita masuk ke layar ketiga. Silakan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, masih ada 2 slide lagi. Layar keempat. Siap, posenya. Ayo angkat lagi jarinya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide terakhir. Layar terakhir, layar kelima. Kali Bapak Ibu ada di slide yang kelima. Kembali gayanya diangkat tangannya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Talkshow Orang Tua dan Kampus merupakan acara rutin tahunan UPSI yang diadakan oleh kampus untuk mewadahi silaturahmi dan bersama orang tua sepakat untuk berkontribusi aktif mendorong serta memantau aktivitas akademik dan non-akademik anandanya. Acara ini mempunyai peran besar dalam upaya kampus meluluskan alumni yang mempunyai talenta digital serta berjiwa kreatif trainer dengan tepat waktu. Peran aktif orang tua bersama kampus menjadi faktor mahasiswa konsisten dalam menempuh beban studi serta memberi peluang mahasiswa menemukan kompetensinya. Hari ini kami mengundang Bapak Ibu di acara Bincang Kampus bersama orang tua. Insya Allah kami akan mengundang kembali Bapak Ibu di wisuda Ananda 3 atau 4 tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa semoga putra Bapak Ibu bisa kuliah dengan lancar, semuanya bisa berjalan sesuai waktu sehingga nanti lulus pun tepat pada waktunya, tidak ngaret ibaratnya seperti itu. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya itu opening speech atau sambutan dari Rektor Universitas Bina Sarana Informatika kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM Mkom MPD, saya persilahkan. Suaranya bisa didengar, Pak? Pak Herul? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Komputer Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi, Bapak Denny Pribadi Mkom. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi Mkom, yang keduanya hari ini menjadi narasumber kegiatan Bincang Kampus dan Orang Tua untuk mahasiswa baru Kampus Kota Sukabumi dan Tasikmalaya. Kemudian Bapak Ibu orang tua atau wali mahasiswa baru Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi dan Kampus Kota Tasikmalaya yang saya hormati dan saya banggakan, serta para mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi dan Tasikmalaya yang saya cintai. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 2 September tahun 2020, kita bisa berkumpul bersama meskipun secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang saat ini semenjak terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ini menjadi populer sekali dengan jumlah pengguna yang cukup banyak ya, sampai ratusan juta orang. Meskipun kita bertemu secara online, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hikmat acara ini, ya, dalam rangka kita bersilaturahmi antara orang tua mahasiswa baru di kampus BSI Sukabumi dan kampus Tasikmalaya dengan jajaran pimpinan
yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika, dan tentunya nanti para narasumber akan menjelaskan berbagai hal mengenai sistem perkuliahan, mengenalkan BSI seperti apa kepada Bapak Ibu semua serta adik-adik mahasiswa, yang nantinya harapannya adalah para mahasiswa maupun orang tua mahasiswa lebih mengenal BSI. Karena ada pepatah menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus mengenalkan tentang keberadaan kampus kita. Jadi jangan seperti beli kucing dalam karung ya. Jadi harus tahu persis kuliah di sini, kenapa pilih kuliah di BSI, kemudian BSI itu seperti apa, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa harus tahu. Saya perkenalkan diri saya, tadi host sudah memperkenalkan. Saya Direktur Universitas Bina Sarana Informatika. Nama saya Muhammad Wahidi. Saya dengan jajaran saya dibantu oleh 2 orang wakil rektor bidang akademik dan wakil rektor bidang non-akademik. Kemudian dibantu dengan 4 orang kepala biro, dibantu oleh 3 orang dekan. BSI punya 3 fakultas. Ada dekan Fakultas Teknologi, Teknik dan Informatika, Bapak Dr. Didi Rosadi, MKom. Kemudian ada Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dekannya adalah Ibu Baiatun Nisa, Dr. Baiatun Nisa, MPD. Lalu ada dekannya ketiga, fakultas yang ketiga, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dekannya adalah Ibu Dr. Ani Wijayanti, SEMM. Kemudian di BSI juga memiliki 44 program studi. 44 program studi ini dikepalai oleh masing-masing seorang ketua program studi. Nah, kebetulan yang hari ini menjadi narasumber di kegiatan hari ini, Pak Denny Pribadi, itu adalah sebagai ketua program studi ilmu komputer di kampus Sukabumi, dan Bapak Dedi Supriyadi itu sebagai ketua program studi sistem informasi yang ada di kota Tasikmalaya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh host bahwa tujuan dari kegiatan Bincang Kampus dan Orang Tua ini salah satunya adalah untuk menjalin silaturahmi antara pihak universitas dengan para orang tua mahasiswa. Tentunya saya ucapkan juga pertama-tama adalah terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua atau wali yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk kuliah di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan para pimpinan, ketua program studi, kepala kampus yang ada di di kampus BSI Sukabumi maupun yang ada di kampus BSI Tasikmalaya. Tadi saya lupa menyampaikan setiap kampus di BSI, contoh di Sukabumi ini ada pimpinannya yang namanya kepala kampus. Kepala kampusnya kalau di Sukabumi namanya Pak Jamal MKom. Kemudian kalau di Tasikmalaya, kepala kampusnya namanya Pak Husni, mohon maaf, bukan Husni Pakih, Agung Baitul Hikmah. Ini karena kebanyakan kampus, kadang-kadang suka salah menyebutkan nama pimpinannya. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi tujuannya adalah silaturahmi, yang semoga mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengenal kampus, tahu pimpinannya, kemudian nanti kalau ada apa-apa Bapak Ibu bisa komunikasi dengan pihak kami. Nanti setiap mahasiswa didampingi oleh setiap dosen penasehat akademik. Kalau ada apa-apa, ada yang mesti didiskusikan, baik masalah akademik maupun non-akademik, mahasiswa, anak-anak, Bapak Ibu nanti bisa komunikasi dengan dosen penasehat akademiknya. Nanti bisa juga menghubungi kepala kampusnya atau menghubungi ketua program studinya. Nah, saya doakan mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu yang kuliah di BSI ini bisa lancar, masuk. Kalau di program Diploma 3, berarti nanti selesai dalam 3 tahun ke depan atau 6 semester. Kalau yang program sarjana atau program S1, bisa lulus dalam 4 tahun ke depan atau 8 semester. Nah, mudah-mudahan setelah lulus juga nanti anak-anak Bapak Ibu bisa langsung diterima bekerja sesuai dengan minat masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing, atau kalau seandainya ada yang ingin juga kuliah tujuannya tidak bekerja, tapi tujuannya adalah ingin membangun relasi, ingin menciptakan lapangan kerja, itu lebih baik lagi. Itu kemudian saya kenalkan sedikit mengenai keberadaan kampus kita. Kampus Universitas Bina Sarana Informatika ini memang kalau universitasnya ini baru berdiri 2 tahun lalu.
tepatnya tanggal 3 September tahun 2018. Jadi besok, hari Kamis ini adalah ulang tahun yang kedua untuk universitasnya. Tapi Universitas Bina Sarana Informatika ini, sebelum menjadi universitas, kami ini terdiri dari 21 kampus yang dijadikan satu menjadi universitas. Nah, dulu di Sukabumi, ini ada 2 kampus yang kami gabungkan, yaitu AMIK BSI Sukabumi dan STIMIK Nusa Mandiri Sukabumi. Itu 2 kampus dijadikan satu, kemudian sekarang merger ke induknya di Jakarta menjadi Universitas Bina Sarana Informatika. Kalau di Tasikmalaya itu dulu namanya adalah kampus AMIK BSI Tasikmalaya. Nah, jadi universitas ini adalah gabungan dari 21 perguruan tinggi, termasuk 3 tadi, 2 di Sukabumi, 1 di Tasik, dan masih ada 18 lagi. Jadi gabungan dari 21 itu, ada 18 akademi, kemudian ada 2 sekolah tinggi, dan 1 universitas. Jadi total 21, sekarang menjadi namanya Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kenapa kok tadi saya sebutkan ada istilah kampus kota Sukabumi, ada kampus kota Tasikmalaya. Nah, universitas kita berkedudukan di Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu secara legal formalnya, universitas kita ini berkedudukan di Jakarta. Jadi Universitas Bina Sarana Informatika adanya di Jakarta. Gedung rektoratnya, jadi saya dan jajaran pimpinan lainnya ada di gedung rektorat di Jalan Keramat Raya nomor 98 Jakarta Pusat. Nah, kalau ketua-ketua program studi itu adanya di masing-masing kampus, di mana ada mahasiswa program studi tersebut dibuka, kaprodinya ada di situ. Lalu kampus utamanya yang disebut dengan kampus utama, kalau BS ini karena tadinya gabungan dari 21 perguruan tinggi, kampus utamanya ada di Jakarta, di Tangerang, dan di Bekasi. Hanya gedung rektoratnya ada di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Tapi kami punya kampus di luar kampus utama, yang disebut dengan PSDKU, atau program studi di luar kampus utama. Ada 9 kota, tadinya ada 10, cuma sekarang kita jadikan cuma 9 saja. Yang pertama di kota Bogor, yang kedua di Kabupaten Karawang, yang ketiga di kota Sukabumi, yang keempat di kota Tasikmalaya, yang kelima di kota Tegal, yang keenam di Kabupaten Banyumas atau Purwokerto, 7 di kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 di kota Surakarta atau Solo, 9 di kota Pontianak di Kalimantan Barat. Jadi 9. Sebelumnya ada 10 dengan di kota Bandung. Jadi yang 10 yang di Bandung ini mulai tahun lalu kita tutup, jadi sekarang kita hanya ada di 9 kota kampus PSDKU. Nah, memang perguruan tinggi kita, Universitas BS ini agak berbeda dengan perguruan tinggi lain. Jadi BS ini satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang punya model pengelolaan seperti yang tadi saya jelaskan. Kita punya namanya PSDKU. Setelah BSI diikuti ada beberapa perguruan tinggi lain swasta yang juga memiliki kampus-kampus di luar kampus utama. Saya nggak sebutkan nama kampusnya, tapi ada sekitar 2 perguruan tinggi yang saat ini sama model pengelolaannya seperti BSI. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, untuk legalitas dari perguruan tinggi kita, ya tadi sudah saya sampaikan, BSI ini aman. Ya, meskipun BSI-nya ada di Jakarta, yang di Sukabumi itu punya izin sendiri yang namanya PSDKU, dan insya Allah anak Bapak Ibu yang kuliah di BSI Sukabumi maupun yang ada di Tasikmalaya, secara legalitas nggak ada masalah. Perguruan tingginya sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Ini di tulisan di latar belakang saya ada akreditasi perguruan tinggi B itu ya. Itu adalah peringkat akreditasi untuk universitasnya. Kemudian semua program studi yang ada baik di Sukabumi maupun di Tasikmalaya itu sudah terakreditasi oleh BANPT semua, dan rata-rata semuanya adalah terakreditasi peringkat B. Ya. Akreditasi yang tertinggi itu adalah peringkat A. Kemudian yang kedua adalah peringkat B yang tengah-tengah. Yang paling terakhir itu adalah peringkat C, yang paling rendah. Nah, memang yang membedakan perguruan tinggi saat ini bukan lagi negeri dengan swasta, tapi yang membedakan adalah peringkat akreditasinya A, B, atau C. Itu mengenai legalitas. Jadi insya Allah mahasiswa yang lulus nanti dari BSI itu nggak akan kendala kalau ada perusahaan yang mempersyaratkan lulus dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B, lulus dari perguruan tinggi yang minimal akreditasinya
B. Insya Allah itu sudah dipenuhi oleh kampus kita. Itu mengenai legalitas kita, dan alhamdulillah Bapak Ibu, BSI ini pengelolaannya serius, taat hukum dan taat ajas. Kami tidak menyelenggarakan kelas-kelas yang aneh. Dalam artian ada permasalahan nanti ketika kuliahnya itu hanya di Sabtu dan Minggu saja atau kelas weekend. Itu dilarang oleh pemerintah. Legalitas perguruan tinggi, bahkan kalau nanti ada yang ingin jadi pegawai negeri sipil, ternyata dia berasal dari kampus yang penyelenggaraan kuliahnya Sabtu dan Minggu, itu bahkan bisa ditolak, ijazahnya bermasalah. Nah, alhamdulillah BSI tidak melakukan yang seperti itu. Jadi kuliah di BSI hanya kuliahnya reguler saja. Jadi reguler itu dalam arti Senin sampai Jumat, atau kalaupun ada yang sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Tidak ada kuliah yang hanya hari Sabtu saja atau hari Minggu saja. Itu yang benar yang seperti itu. Justru kalau kuliahnya hanya hari Sabtu saja, atau hanya hari Minggu, atau Sabtu dan Minggu, itu namanya kelas weekend, itu dilarang oleh pemerintah. Itu nggak boleh. Itu ilegal. Baik, itu mengenai legalitas. Kemudian terakhir saya harus menyampaikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini, perkuliahan di semester yang akan datang, tahun ajaran baru, baik untuk tingkat sekolah dasar dan menengah maupun sekarang untuk perguruan tinggi, memang kalau untuk dasar dan menengah, ada pembedaan pemberlakuan mulai awal kuliah, mulai awal belajar. Kemarin mulai bulan Juli sudah tahun ajaran baru. Tapi ada yang sampai dengan hari ini belum mulai offline. Ada yang sudah mulai online. Ada yang offline. Secara umum semuanya masih online. Nah, dari kementerian itu membuat aturan, kalau sekolah-sekolah yang berada di zona hijau atau zona kuning sudah boleh melaksanakan pembelajaran secara offline untuk tingkat dasar sampai menengah sampai SMO ya. Jadi mulai TK, PAUD, SD sampai ke SMO itu boleh offline. Tapi kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Mas Menteri menyampaikan untuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang awal kuliahnya dilakukan kalau di BSI tanggal 14 September besok, ini semua perkuliahan semester ini masih harus dilakukan secara online, berbasis daring. Nah, kalau di BSI, online-nya nanti menggunakan sistem yang namanya e-learning system. Jadi para mahasiswa dan dosen akses ke e-learning system, kemudian nanti akan mahasiswa dan dosen, mahasiswa akan diajarkan, dosen sudah terbiasa juga dengan menggunakan fasilitas e-learning. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan tanggal 14 besok, ada pelaksanaan orientasi akademik. Orientasi akademik ini kita mulai tanggal 7 besok sampai tanggal 12. Nah, nanti tergantung anak Bapak Ibu akan dapat jadwal yang mana. Orientasi akademik kalau dulu namanya mungkin waktu zaman masih pelonco-peloncoan, itu namanya ospek. Nah, kalau di BSI, kita sudah lama meninggalkan itu, kita ganti kegiatannya namanya orientasi akademik. Jadi orientasi akademik itu menjelaskan bagaimana nanti menjadi mahasiswa, sistem pembelajarannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian pada hari Minggu nanti, tanggal 13 September, kita ada satu kegiatan lagi yang namanya seminar motivasi. Jadi nanti diharapkan mahasiswa ikut kegiatan ORMIK, orientasi akademik, dan seminar motivasi ini karena satu paket sebagai seorang mahasiswa baru, supaya nanti pada saat perkuliahan di BSI tidak mengalami kendala apapun. Baik, itu penekanan-penekanan yang harus saya sampaikan dalam sambutan saya. Kemudian saya ingatkan juga untuk menjadi seorang mahasiswa, untuk menjadi seorang karyawan, untuk menjadi seorang dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, semuanya kita berlakukan ada yang namanya kode etik. Kode etik mahasiswa, kode etik dosen, kode etik karyawan. Nah, nanti bagi mahasiswa, mohon yang mahasiswa baru bisa melihat kode etik mahasiswa di BSI seperti apa. Ada di website BSI, nanti bisa Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa melihat. Ya, salah satunya adalah misalkan ya, nyontek gitu ya, nyontek di ujian, atau melakukan plagiat, kemudian melakukan penipuan misalkan gitu, merubah-rubah nilai dan sebagainya, kita atur semua di dalam kode etik, dan itu tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, karena itu sanksinya nanti bisa sampai dikeluarkan dari kampus kita. Bapak Ibu jadi jangan kaget nanti kalau misalkan ada mahasiswanya yang dipanggil, orang tuanya dipanggil karena dalam tanda kutip pelanggaran misalkan pada saat ujian melakukan berbuat kecurangan dan sebagainya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik mahasiswa yang kuliah di BSI nanti bisa lulus tepat waktu. Setelah lulus bisa diserap di dunia usaha. Demikian sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kemudian saya tutup sambutan saya dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM MPD atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah itulah salah satu keunggulan dari internet ya atau informatika, karena kita kampus BSI dikenal dengan cyber kampus, kampus yang serba informatika. Salah satunya kita menggunakan kecanggihan internet sehingga meskipun kita ada yang dari Tasikmalaya, dari Sukabumi, bahkan Pak Rektor ada di Jakarta, tapi kita semua bisa silaturahmi dalam aplikasi Zoom ini. Jadi pepatah mengatakan jauh di mata, dekat di internet gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan menggunakan kecanggihan teknologi ini, kita yang tadinya terpisahkan jarak, kita bisa silaturahmi seperti ini. Di sini ada sudah yang beberapa orang yang melakukan sapa-sapa. Ada Pak Heri Heriawan, orang tua dari Arif Rahman Maulidan, asal dari UPSI Kampus Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Heri. Kemudian ada juga Ibu Nenti Susilawati, orang tua dari Putri Syaumira, asal kampus dari UPSI Sukabumi, dan lain-lain. Wah, banyak sekali di sini yang sudah lakukan sapa-sapa ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau sapa-sapa di chat, di forum chat, silahkan bisa. Supaya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sehingga bisa kenalan minimal tahu namanya aja dulu, nggak apa-apa, lumayan gitu ya. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Supriyadi MKOM. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Herul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para kepala kampus ya, yang kebetulan hari ini hadir juga dari Tasik, Bapak Agung, dari Sukabumi, Bapak Jemal ya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah hadir ya, bahwa dalam Bincang Kampus ini adalah suatu tradisi yang sudah lama dilaksanakan oleh BSI ya, meskipun pada hari ini kita melaksanakannya secara online ya, secara daring. Nah, tadi disebutkan bahwa BSI itu adalah cyber kampus Bu ya. Jadi nanti setiap pelaksanaannya kebanyakan dilakukan secara online ya, baik informasi-informasi maupun pembelajarannya kebanyakan kita sudah melaksanakan secara online. Nah, kami juga di sini tadi sudah yang memberi sambutan, yang membuka adalah rektor kita ya. Jadi satu-satunya di perguruan tinggi UPSI itu yang tertinggi pimpinannya disebutnya rektor. Nah, ini namanya Pak Dr. Muhammad Wahyudi, gelarnya MM, MKOM, MPD, ya, jadi rektornya. Nah, kemudian nanti Pak Wahyudi juga dibantu oleh wakil rektor. Yang pertama, rektor di bidang akademik, namanya Ibu Diah Puspitasari MKOM. Ya. Kemudian yang kedua, wakil rektor di bidang non-akademik, namanya Bapak Suharyanto MKOM. Tadi bahwa kampus utama itu alamatnya di sini Bu, di rektoratnya di Jalan Kramat Raya nomor 98 ya, adanya di Jakarta Pusat. Kalau kami di Tasik itu namanya tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, namanya PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Begitu juga yang di Sukabumi. Nah, perguruan tinggi ya, terutama ini untuk yang UPSI, Universitas Bina Sarana Informatika, mempunyai misi ya. Jadi menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033. Nah, jadi supaya kita punya sasaran, berarti kan harus ditentukan dulu arahnya mau apa, mau kemana. Perguruan tinggi ini menjadi universitas unggul, terutama dalam bidang ekonomi
kreatif pada tahun 2033. Untuk mencapai visi tersebut, maka dilaksanakanlah misi-misinya. Di sini ada 3 misi ya, yang terutama ini adalah menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung kreatif menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, menjalankan penelitian yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Jadi semua itu kami sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar telah melaksanakan ini semua ya, dari segi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa di Universitas Bina Sarana Informatika ada 3 fakultas, ya, teknik dan informatika, ada fakultas komunikasi dan bahasa, ada fakultas ekonomi dan bisnis. Yang masing-masing fakultas itu ada program studi yang tadi terdiri ada 44 program studi dari semua fakultas tersebut ya. Mungkin saya tidak perlu mengulas kembali. Selanjutnya adalah akreditasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa ada Universitas Bina Sarana Informatika ini mempunyai akreditasi. Kalau institusinya tadi kan disebutkan bahwa B ya. Nah, bahwa suatu perguruan tinggi ini harus diakreditasi. Nah, ini mempunyai fungsi utama dari BAN-PT ini ya. Jadi pertama adalah penilaian mutu institusi pendidikan. Yang kedua adalah penilaian mutu program studi ya. Dan yang ketiga adalah memberikan jaminan kepada masyarakat standar mutu PT yang telah memenuhi. Nah, jadi tadi peringkatnya kita ada di peringkat B ya. Nah, ini sebagai buktinya. Kalau Ibu tidak percaya atau Bapak Ibu silahkan kunjungi ini Bu, websitenya ya di BAN PT OR ID. Nah, nanti di situ bisa dicari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini sudah tertera SK-nya nomor berapa, kemudian mulai berlakunya kapan dan kadaluarsanya kapan. Berarti ini masih berlaku ya sampai 2024, masih lama. Berarti perguruan tinggi Universitas Bina Sarana Informatika itu berarti legal ya. Jadi ini udah diakreditasi di. Nah, ini juga ada sertifikat sebagai tanda bukti bahwa perguruan tinggi adalah legal ya dari BAN-PT. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk mahasiswa baru yang pertama kali harus dilakukan dulu ini orientasi akademik ya. Kalau yang dulu kan mungkin waktu zaman saya namanya ospek. Nah, BSI sudah lama meninggalkan yang namanya ospek karena dalam ospek biasanya kan ada perpeloncoan ya. Tapi kalau di sini dalam orientasi akademik ini mahasiswa dituntut untuk, nah di sini dalam acara ospek ini nanti memperkenalkan mahasiswa dengan sistem pendidikan dan peraturan kemahasiswaan di UBSI. Jadi akan diperkenalkan bagaimana sistem pendidikan dari mulai masuk ya sampai nanti setelah lulus sampai wisuda juga nanti akan dikenalkan ya di sini di dalam ospek. Dalam ormik ya, maaf. Kemudian menanamkan rasa cinta terhadap kampus dan lingkungan. Jadi akan diperkenalkan lingkungan kampus seperti apa. Kemudian menginformasikan gerakan anti radikalisme, anti perundungan ya, tidak bullying yang gitu ya. Kemudian anti rasis dan pengurangan penggunaan bahan plastik sekali. Nah, di sini juga sudah ada surat edarannya dari Bapak Rektor bahwa ke kampus itu harus bawa air dari rumah ya. Jadi nggak boleh pakai misalnya bawa minuman dari plastik yang bebas.
Nah, pelaksanaannya untuk Ormik ini mulai hari Senin, ya. Jadi nanti Bapak Ibu ke putra putrinya bisa disampaikan, bisa dilihat di kartu Ormiknya. Kebagian tanggal berapa, ya. Nanti waktunya itu sudah ditentukan, nanti ada di kartu Ormik. Ketentuannya nanti online, ya, lewat aplikasi Zoom, ya. Kemudian nanti peserta putra Bapak Ibu harus menggunakan kaos dengan desain yang sudah ditentukan. Nanti setelah ini ada, ya, bagaimana bentuk kaosnya. Kemudian menyiapkan jaket alma mater. Jadi ada membawa jaket alma mater, ya, memakai nanti. Nah, medianya yang dipakai menggunakan media Zoom dan menggunakan perangkat laptop atau boleh kalau di rumahnya ada komputer, ya, PC yang ada kamera, ya, build up di monitornya. Nah, mungkin ini desain dari kaos, ya, berarti di depannya ada logo BSI, warna juga mungkin sudah ada ketentuannya, nanti bisa dilihat di sana di kartu peserta Ormik, ya. Ada tulisan BSI New Generation, seperti ini. Selanjutnya setelah itu adalah seminar motivasi. Seminar motivasi. Apa saja isi dari seminar motivasi itu, ya, dari motivator. Mungkin acara-acaranya seperti ini. Nah, ini contoh tahun 2019, ya, sebelum masa pandemi. Jadi mahasiswanya dikumpulkan, ya, jadi nanti akan diberi materi oleh motivator supaya nanti mahasiswa itu mendapatkan materi-materi yang mendukung dalam pembelajaran atau perkuliahan. Nah, ini sebagai stop bullying, ya, anti perundungan, ya, perundungan. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu bisa diingatkan ke anak Bapak Ibu atau ke putra-putrinya akan dilaksanakan tanggal 13 September, waktunya jam 8.30 sampai jam 12. Ini bisa dilihat, ya, ditonton lewat YouTube. Ya, jadi bisa di YouTube. Ketentuannya Ormik dan SMOT ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Mahasiswa wajib mengisi kehadiran melalui live YouTube pada kolom komentar, ya. Kemudian mengisi kuesioner dan menjawab pertanyaan di akhir acara. Berarti harus diikuti dari awal sampai akhir, ya, karena di akhir acara akan ada pengisian ini sebagai absensi, ya. Kalau misalnya tidak mengikuti, berarti nanti mata kuliah pendidikan Pancasilanya akan dianggap tidak ikut, berarti E, ya, berarti kan harus R. Berikutnya kita akan, atau yang saya sampaikan di sini tentang sistem akademik, ya, sistem pembelajaran dan learning, ya, yang ada di UPSI pada tahun akademik Gasal atau pada ganjil tahun 2020-2021. Nah, tadi sama Pak Rektor juga sudah disampaikan bahwa untuk tahun akademik 2020-2021 pada semester ganjil akan dilaksanakan secara e-learning. Nah, ini sebagai latar belakangnya, sebagai dasar hukumnya, kenapa BSI masih atau memakai e-learning, ya. Meskipun memang sebelumnya juga ada beberapa mata kuliah yang sudah dilaksanakan secara e-learning. Tapi ini mah semua, ya, semuanya dilaksanakan secara e-learning. Semua perkuliahannya. Ini keputusan bersama 4 menteri nomor 01/KB/2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi Coronavirus Disease atau COVID-19.
Yang kedua adalah penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia pada bulan Juni ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, dan seperti kita ketahui juga sampai saat ini perkembangannya kelihatannya kan naik turun ya, belum pasti kapan akan berakhir. Kemudian kebijakan dikeluarkan untuk mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran pandemi COVID-19, sehingga proses pembelajaran secara daring diharapkan dapat menekan rantai penularan. Nah, ini sebagai dasar pemikirannya atau sebagai latar belakang dari diadakannya perkuliahan secara e-learning. Nah, perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu bahwa mempunyai ciri-ciri dari karakter e-learning ini ya. Karakter e-learning ini kegiatan pembelajaran berbasis web yang dapat diakses melalui internet. Nah, jadi melalui internet nanti online yang biasa disebut online. Kemudian e-learning ini memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat. Nah, nanti bisa misalnya perkuliahannya bisa dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jadi waktunya fleksibel gitu Bu. Nanti mengerjakan tugas-tugasnya, jadi tidak usah di hari itu ya. Tapi absennya harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian e-learning memberi efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan biaya akomodasi. Nah, jadi mungkin ini akan menghemat biaya karena kan tidak usah datang ke kampus, jadi bisa di rumah saja. Bagi Bapak Ibu yang anaknya kos juga kan tidak perlu misalnya ada uang tambahan untuk kos anaknya, jadi bisa dihemat ya. Mungkin bisa dialokasikan untuk pulsa gitu. Kemudian pelaksanaan e-learning ini akan dimulai waktu pas awal perkuliahan 14 September. Ya. Kemudian diakses melalui media web ataupun aplikasi mobile. Jadi bisa di web atau bisa juga menggunakan handphone. Ya. Mahasiswa login sesuai dengan NIM-nya, NIM masing-masing. Misalnya putra Bapak Ibu NIM-nya berapa ya, misalnya 12, 20, sekian-sekian. Kemudian passwordnya ini yang standar MHS strip 0920. Ini kalau yang di web nanti seperti itu. Atau bagi yang masih kurang jelas atau ada kendala dan sebagainya bisa menghubungi hotline nomor handphone ini. 0813-8150-7125. Nanti mungkin kalau yang masih belum bisa nanti akan dipandu ya, akan dijelaskan. Nah, ini sebagai halaman utama web learning UPSI atau namanya BES. Nah, jadi diakses di HTTP, nah gini seperti ini, ketikkan learning.bsi.ac.id. Seperti ini, nanti masuk login, seperti tadi masukkan NIM-nya ya, contohnya NIM-nya 12, 20 sekian-sekian, passwordnya yang standar, nanti akan masuk. Tapi mungkin yang penting Ibu tahu aja ya, yang melaksanakan ini kan anaknya ya, atau putra-putrinya. Yang penting Ibu hanya mengingatkan saja. Gitu. Karena bagi Bapak dan Ibu perlu tahu juga ya, supaya nanti persepsinya sama antara kita di lembaga dengan dosen-dosen dengan Ibu itu harus sama ya, yang akan dicapai itu seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu juga perlu tahu karena putra-putrinya juga akan mendapatkan materi seperti ini nanti di Ormik, sama akan disampaikan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini aplikasi mobile learning ya, mobile learning yang menggunakan handphone ya, sama harus mendownload dulu ya modelnya ya, model. Sama nanti masuknya username diisi dengan NIM, passwordnya tadi yang MHS strip 0920. Nah, kemudian di dalam pembelajaran secara e-learning ini mengajar berpusat pada mahasiswa secara online. Jadi mahasiswanya harus aktif gitu ya, harus aktif. Jadi bukan dosen yang utama, tapi mahasiswanya harus aktif. Misalnya nanti
ada tugasnya lewat email, harus buka email, atau membuat blog, atau boleh juga membuka blog, diskusi secara online, atau bisa juga rekaman hasil seminar online. Nah, nanti ini dari mahasiswanya. Atau mungkin sekali-kali bisa juga mengajar secara tatap muka, tapi tetap masih menggunakan media online. Ya. Misalnya pakai seperti ini, di Zoom misalnya webinar, kemudian pakai WA atau pakai SMS, atau video conference ya, yang biasa kita pakai misalnya Zoom atau virtual classroom. Nah ini meskipun tatap muka tetap dilaksanakannya secara online. Tapi nanti ini sekali-kali aja gitu nanti. Nah, mungkin salah satu contoh seperti ini nanti yang ada video. Berikutnya kalender akademik. Apa itu kalender akademik ya? Jadi nanti ya. Sedikit reminder 7 menit lagi ya Pak. Oh, siap Pak. Nah, kemudian kalender akademik ini juga sebagai panduan ya. Bapak Ibu bisa melihat jadwal tanggal-tanggal penting ya yang harus dicatat. Nanti bisa di ruang mahasiswa nanti bisa dilihat, atau boleh juga nanti di aplikasi untuk Bapak Ibu, mungkin nanti di pemateri kedua yang akan menyampaikannya. Nah, kemudian ini sebagai jadwal kuliah membacanya. Jadi tidak seperti waktu SMA ya untuk jadwal kuliah anak-anaknya. Jadi bisa dilihat di sini. Tidak setiap hari anak-anaknya itu belajar. Misalnya hari ini contohnya misalnya Senin ya, hanya Senin aja paling jam 17.30 sampai 20.50 ini sebagai contoh saja. Jadi tidak seperti waktu SMA, pagi-pagi masuk sampai nanti sore pulangnya. Kalau di perkuliahan paling hanya 3 jam gitu kan setiap hari itu. Jadi tidak terlalu lama. Nah ini untuk perkuliahan teori praktek ya akan dilaksanakan secara daring ya, bisa ini diwajibkan menggunakan laptop. 14 kali pertemuan ya tiap mata kuliah itu. Kemudian pada pertemuan ke-8 ini UTS. Kemudian pada pertemuan 16 dilaksanakan UAS. Jadi total pertemuannya seluruh mata kuliah itu 16 kali ya, 16 kali pertemuan atau 16 minggu. Kemudian untuk mendukung workshop seminar, ini mendukung pencapaian pembelajaran maka dilaksanakan workshop dan seminar secara online ya. Pembicara merupakan akademisi, bisa juga dari dunia usaha. Nah ini yang sudah dilaksanakan oleh ya BSI tentang webinar yang tadi. Kemudian bisa juga nanti dilakukan kunjungan studi ya. Berikutnya ujian-ujian yang ada di BSI itu ujian tengah semester UTS, kemudian ujian akhir semester UAS. Kemudian kalau misalnya nilainya D atau E ini wajib mengikuti ujian perbaikan atau ujian HER. Kemudian ada juga ujian terakhir nanti ujian TA. Ini semuanya wajib menggunakan laptop atau online. Kemudian perlu ditegaskan kepada Bapak Ibu tidak ada pembayaran lagi untuk UTS dan UAS. Jadi uang kuliah itu udah termasuk di dalamnya ya untuk UTS dan UAS. Berikutnya adalah PKL, ya praktek kerja lapangan. Ini berarti di semester 5 ya. Selanjutnya tugas akhir ini di semester akhir. Jadi perlu saya sampaikan bahwa perkuliahan untuk D3 itu normalnya itu kalau misalnya kemarin sebelum masa pandemi, jadi semester 1 sampai semester 4 itu tatap muka. Untuk semester 5 dan semester 6 itu dilaksanakan secara online. Itu sebelum masa pandemi ya. Kemudian terakhir adalah wisuda ya, wisuda. Ini syaratnya kelulusan dari mahasiswa untuk ini adalah 108 SKS sudah menyelesaikan, kemudian tidak boleh ada nilai D atau E. Kemudian misalnya tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan, IPK minimal atau harus lebih besar dari 2 ya. Kemudian
lulus ujian. Nah, ini baru bisa lulus, baru bisa mengikuti wisuda. Nah, ini beberapa kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh UPSI ya dengan beberapa perusahaan. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa kita hari ini masih membuka ya gelombang khusus untuk penerimaan mahasiswa baru sampai 20 September. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kembalikan ke host Bapak Herul. Baik, siap. Terima kasih Bapak Dedi Supriyadi Mkom atas materinya. Insya Allah itu sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu serta wali sebagai orang tua dari mahasiswa baru Universitas Bina Sarana Informatika kampus Tasikmalaya ataupun Sukabumi. Nah, insya Allah di acara bincang kampus bersama orang tua ini materi-materi yang disampaikan adalah untuk kebaikan putra putri Bapak Ibu juga, sehingga dengan Bapak Ibu mengetahui apa yang disampaikan hari ini itu bisa semakin mensupport anak-anaknya untuk istilahnya mengikuti semua prosedur, semua pembelajaran yang kami sediakan, karena ini semua demi kebaikan putra putri Bapak Ibu juga. Kami bisa istilahnya mendampingi putra putri Bapak Ibu di kampus, tapi kami istilahnya tidak bisa mendampingi putra putri Bapak Ibu di rumah. Jadi kita bekerja sama, kami untuk mendampingi putra putri Bapak Ibu di kampus atau meskipun via jaringan, Bapak Ibu bantu kami untuk mendampingi, membimbing putra putri Bapak Ibu di rumah, sehingga kita bisa kerjasama untuk mencetak putra putri Bapak Ibu menjadi generasi yang terbaik seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pemaparan materi dari narasumber yang kedua kepada Bapak Denny Pribadi Mkom, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Herul. Saya share screen-nya dulu. Apakah sudah tayang, Pak? Sudah, Pak. Sudah bisa dilihat? Di show aja, baik. di show. Ya. Sudah, Pak, tinggal di slideshow. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Muhammad Wahyudi MMkom MPD, yang mungkin hari ini sudah meninggalkan forum ini tadi. Yang saya hormati juga Kepala Kampus UBSI Tasikmalaya dan Kepala Kampus UBSI Sukabumi, juga para Ketua Program Studi di Pak Denny, UBSI Tasikmalaya. Pak Denny, mohon maaf, ya, ini di slide tampilan slide terakhir Pak Denny, bisa dikembalikan ke awal. Betul. Ya. Siap. Oke, siap. Tadi saya, kalau suara udah bisa belum ya? Suara udah aman. Aman ya. Jadi kalau misalkan suaranya nggak tampil, di stop screen dulu aja. Oke. Baik, yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua mahasiswa baru UBSI Tasikmalaya dan Sukabumi. Perkenalkan, tadi mungkin saya sudah diperkenalkan juga oleh Pak Rektor. Nama saya Denny Pribadi. Saat ini saya dipercaya untuk bertanggung jawab di Prodi Ilmu Komputer Bapak Ibu, jadi kalau tadi Pak Dedi tentang akademik, Denny, maaf, suaranya putus-putus, Pak. Cek, Pak Denny, halo. Pak Denny, maaf, suaranya putus-putus, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Yang pertama adalah Ya, suaranya agak putus-putus, Pak. Mungkin jaringannya tadi juga. Ya, mungkin dari jaringannya, Pak. Ya. Apakah jaringannya kurang stabil, Pak? Siang ini agak putus-putus. Jadi suaranya putus-putus kayak gitu ya, Pak?
Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Denny memperbaiki device-nya sambil memperbaiki jaringan juga, karena mungkin salah satu kendala di saat kita melaksanakan virtual meet seperti ini memang kita konsekuensinya harus memiliki jaringan yang stabil. Di saat jaringan ini tidak stabil maka akan terjadi seperti ini, baik suaranya putus-putus, misalkan terkadang suka logout sendiri juga, keluar sendiri juga. Makanya jika ada Bapak Ibu nanti yang mengalami hal seperti itu, misalkan tiba-tiba keluar sendiri, kenapa misalkan, bisa segera gabung kembali dengan memasukkan ID NID serta passcode yang sudah diberikan ke mahasiswanya. Assalamualaikum Pak Denny, sudah bergabung lagi? Oke, masih ini sepertinya masih persiapkan. Silakan Bapak Ibu, barangkali dari pemateri 1 tadi ada yang sudah ingin ditanyakan, bisa ditulis di chat. Karena di sini juga kita sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita akan sampaikan sesi tanya jawab setelah dua pemateri menyampaikan materinya. Sehingga silakan yang saat ini sudah ada pertanyaan untuk narasumber ke-1 bisa dituliskan dulu di forum chat dengan menuliskan namanya siapa, orang tua dari siapa, kemudian pertanyaannya apa. Insya Allah kita akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili, karena melihat waktu juga kita tidak supaya tidak terlalu siang juga selesainya. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di forum chatnya. Nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan di akhir sesi setelah kedua narasumber selesai menyampaikan materi. Pak Denny sudah terhubung kembali? Halo, Pak Denny. Belum sepertinya. Halo, bagaimana? Ya. Apakah sudah bisa didengar lagi, Pak? Sudah bisa dilihat kelihatannya? Oh ya, sudah Pak, aman Pak. Ya, Pak. Saya di sini sudah menayangkan Pak kendala teknis. Saya berikan materi tentang sertifikasi. Ya. Siap, Pak. Halo Pak Hero. Halo Pak, ya sudah Pak, aman Pak, silakan Pak. Tadi putus lagi di sini Pak. Iya, koneksi ya Pak. Iya, ini suaranya sudah cukup jelas. Boleh nanti dimulai dari slide pertamanya. Silakan Pak Denny. Ya Pak, di sini tadi saya putus 2 kali ini Pak. Saya lanjutkan ke lembaga sertifikasi tadi ya. BSI memiliki lembaga sertifikasi profesi. Apa sih itu lembaga sertifikasi profesi? Ini adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang bisa atau mampu bekerja sesuai standar kompetensi di dunia kerja. Untuk apa standar kompetensi? Itu keuntungannya adalah jika mahasiswa kita memiliki standar kompetensi, maka nilai jualnya dalam rekrutmen tenaga kerja nanti setelah lulus itu akan bertambah nilainya. Juga kesempatan berkarirnya akan lebih besar dan juga sebagai bukti bahwa mahasiswa kita itu memiliki kompetensi yang diakui. Gitu. Jadi berdasarkan hal tersebut, BSI merasa perlu untuk membuat sebuah lembaga sertifikasi yang akan membentuk mahasiswa-mahasiswa kita nanti siap untuk bersaing di dunia kerja. Nah, berikut ini adalah sertifikasi atau sertifikat lisensinya yang dimiliki oleh BSI, dan ini contoh sertifikat kompetensi yang diberikan bisa kepada mahasiswa maupun dosen yang berlogo Garuda. Ini berarti berlaku di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah kegiatan LSP BSI mengadakan assessment, kemudian briefing untuk asesor juga. Ini adalah plat asesor
Jadi dosen BSI diberikan pelatihan asesor sehingga bisa melakukan asesmen terhadap mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, untuk mahasiswa sebelum melakukan sertifikasi itu dilakukan seminar dulu atau ada pembekalan, kemudian baru dilakukan sertifikasi. Nah, untuk sertifikatnya kita punya dua Bapak Ibu, ada yang berlaku secara nasional maupun internasional. Kalau yang berlaku nasional contohnya adalah sertifikasi Zahir dan Mayop. Ya, ini yang diberikan kepada mahasiswa kita. Kemudian juga ada yang sertifikat internasional, yaitu contohnya dari Cisco dan Microtik. Nah, dengan memiliki sertifikat ini, mahasiswa kita itu nanti akan memiliki tadi ya peluang kerja itu yang lebih baik, karena selain ijazah, nanti mahasiswa kita itu akan diberikan sertifikat atau surat keterangan pendamping ijazah. Jadi lulus nanti bukan hanya berbekal ijazah dan transkrip nilai, tetapi juga surat keterangan pendamping ijazah. Ya, ada sertifikat-sertifikat kompetensi. Nah, kemudian kita juga memiliki lembaga bahasa, Bapak Ibu. Ya, lembaga bahasa ini khususnya bahasa Inggris. Jadi BSI ingin mahasiswa kita juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, karena untuk bersaing saat ini tidak cukup hanya mengandalkan berbahasa Indonesia saja, kan? Pasti kita memerlukan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris. Jadi bagi mahasiswa yang nanti ingin memiliki kompetensi bahasa Inggris, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa UBSI ini. Berikut contoh kegiatannya. Saya melakukan, walaupun saat ini hanya bisa dilakukan melalui virtual, tetapi kegiatannya masih tetap bisa berjalan, Bapak Ibu. Ini waktu kegiatan sebelum terjadinya pandemi, ya, berupa workshop yang diberikan kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Ini juga kegiatannya. Nah, kemudian BSI juga memiliki BSI Center, Bapak Ibu. BSI Center itu ada 4 lembaga yang dimiliki oleh BSI, yaitu pertama adalah BSI Career Center. BSI Career Center itu fungsinya adalah untuk mempersiapkan karir mahasiswa. Jadi kita ingin mahasiswa kita ini nanti siap untuk siap untuk terjun di dunia kerja. Jadi kita siapkan bagaimana menjadi karyawan yang berkualitas gitu ya. Kemudian ada BSI Entrepreneur Center. Nah, ini fungsinya untuk menciptakan dan membentuk calon entrepreneur muda di BSI, Bapak Ibu. Jadi kita punya tagline jadi wirausaha sebelum wisuda. Gitu. Kemudian ada BSI Startup Center. Ini kita ingin mendorong lahirnya startup dan dari kampus, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya lulusan kita itu nanti hanya ingin jadi karyawan gitu ya, menciptakan lapangan kerja gitu. Kemudian ada satu lagi BSI Innovation Center yang fungsinya untuk memicu dan memotivasi mahasiswa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang inovatif. Era digitalisasi Indonesia berjalan sangat pesat, menuntut Indonesia harus siap bertransformasi ke revolusi 4.0. Sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk unggul dan kompetitif dalam menghadapi era industri 4.0 dalam mendukung lulusan unggul. Pak Denny, mohon maaf, boleh di-share ulang untuk di checklist dulu, cek sound-nya Pak. Di bagian PPT-nya nanti di checklist dulu sebelum ditayangkan, karena suaranya tidak keluar Pak. Pak Denny, apakah mendengar suara saya? Ya, Pak. Tadi sudah sih, Pak. Kalau tadi putus, jadi ini lagi, Pak. Iya, ngulang lagi dia, betul. Ya, mohon maaf dulu, Pak. Mungkin bisa
tes mahasiswanya. 4 bagian tersebut yaitu center atau BCC. Sudah Pak, sudah. Sudah keluar Pak suaranya. Boleh dilanjutkan. Baik ya, saya ulang ya Bapak Ibu. Bahwa pembinaan rektorat yang konsen di bidang persiapan karir sering bekali mahasiswanya dengan bentuk 4 unit Mohon maaf Bapak Ibu ya. Terjadi Ya, kendala lagi Pak Din? Oh iya. Koneksinya putus. Iya. Satu, BSI Career Center atau BCC merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat yang konsen di bidang persiapan karir masa depan mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika, mempunyai semangat dalam menggerakkan karir mahasiswa dan alumni sesuai dengan visinya menjadi salah satu lembaga karir kampus terbaik di mata mahasiswa atau alumni UBSI dan dunia kerja. Untuk menunjang keberhasilan karir mahasiswa UBSI, BSI Career Center menyuguhkan program kerjanya seperti Bursa Kerja, Kampus Recruitment, Company to Company, Karir media sosial maupun melalui daring, program magang, workshop, bahwa pembinaan rektorat konsen dalam bidang kewirausahaan untuk mendorong mahasiswa UBSI untuk menjadi entrepreneur muda. BEC memainkan perannya di mahasiswa dengan menciptakan dan membentuk calon-calon entrepreneur muda BSI yang peduli, kreatif, dan mandiri. Fasilitator pengembangan wirausaha mahasiswa dan alumni UBSI. BSI juga berperan perbankan dan industri untuk mengembangkan wirausaha mahasiswanya dengan semangat trust and honestly. 3. BSI Innovation Center yang merupakan platform yang mewadahi karya ilmiah Sivitas Universitas Bina Sarana produk nyata yang dapat bermanfaat bagi dunia industri maupun masyarakat. 4. BSI Startup Center atau BSC merupakan unit bagian yang dibentuk oleh Rektorat Universitas Bina Sarana Informatika yang bergerak di bidang startup. Tujuan dari dibentuknya bagian ini adalah menumbuhkan atmosfer startup mahasiswa, dosen, dan alumni. Demikian komitmen dan keseriusan Universitas Bina Sarana Informatika dalam mencetak sumber daya manusia yang handal dan siap dengan menghadirkan unit bagian khusus untuk memfasilitasi kebutuhan terkini mahasiswanya. Kuliah, Ini adalah kegiatan BSI Center yang saat ini sedang kita kerjakan ya, itu berupa program magang mahasiswa bersertifikat atau PMMB. Itu kerjasama antara BSI dengan Forum Human Capital in 1000 posisi magang Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini dari kampus BSI Sukabumi juga sebetulnya ada yang mengajukan, tetapi sepertinya tidak lolos karena ini melalui seleksi yang cukup ketat, Bapak Ibu. Kenapa tidak lolos? Karena tempatnya cukup jauh gitu. Jadi mungkin pertimbangan dari pihak BUMN-nya adalah jarak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini foto-foto kegiatan dari PMMB, kemudian kegiatan BSI Career Center atau BSI atau BCC, dan BEC adalah mengadakan bursa kerja. Ini rutin kita lakukan setiap tahun, jadi setiap selesai wisuda, mahasiswa itu tidak perlu lagi mencari-cari pekerjaan kemana-mana karena kampus sudah
selanjutnya adalah contoh mahasiswa kita yang jadi entrepreneur. Ini hanya sebagian kecil dari tampilan mereka yang berprestasi di bidang entrepreneur. Sebetulnya masih banyak, tapi tidak mungkin kita tampilkan semua. Baik, itu akan kemasukan ya, Bapak Ibu. Jadi perlu kita juga selain mahasiswa, tapi orang tua juga perlu tahu tentang kemasukan ini. Yang pertama adalah registrasi. Mungkin istilah registrasi ini kalau di sekolah dulu adalah daftar ulang ya. Kalau kita mungkin melihat dengan istilah Assalamualaikum, Pak Denny, masih terhubung? Oh, mungkin terkendala dengan jaringan ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada sedikit trouble dengan Bapak Denny pribadi Mkom yang berada di Sukabumi, mungkin ada sedikit gangguan kendala di jaringan. Tapi tidak apa-apa, kita dinikmati saja ya Bapak Ibu. Ya boleh ya Pak, sambil menunggu Bapak Denny pribadi mungkin ya? Boleh Pak. Baik, di sini kita sudah mendapatkan ada beberapa pertanyaan. Halo, Pak Denny, sudah tergabung lagi? Halo Pak Hero. Iya. Ya. Oke. Sudah masuk lagi ya Pak? Oke, siap Pak. Waktunya sampai 11.35 ya Pak? Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi sampai registrasi. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan nanti masalah biaya kuliah setelah semester untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Jika terlambat maka nanti akan dinyatakan keluar. Tapi biasanya juga tidak langsung menyatakan mahasiswa itu keluar. Tapi ada prosedur lain yaitu bisa yang namanya akademi. Cuti akademi adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan perkuliahan. Halo, Pak Denny. Masih bergabung, Pak Denny? Ya, Hero. Ya. Itu saya. Boleh Pak Heru, mungkin bisa Ya, Pak. langsung tanya jawab. Bisa, sudah bisa misalkan didengar? Kalau misalnya tidak memungkinkan jaringan. Pak Denny mungkin untuk jaringannya apa masih bisa diteruskan atau disudahi dahulu? Kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu mungkin ya Pak. Halo. Baik, Pak Denny mungkin kita apa ya? Pak, silakan. Kita tanya jawab saja ya Pak. Tanya jawab dulu ya Pak. Ya, baik. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin nanti Pak Denny juga bisa bantu menjawab barangkali. Dan di sini juga ada Bapak Dedi Supriyadi Mkom. Di sini tadi udah ada satu pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari dari Fajri. Pak, apakah ada kuota gratis? Nah, ini sama pertanyaannya dengan dari Ibu Lilis.
Saya Lilis Lisnawati, orang tua dari Rima Ahadiah. Untuk mahasiswa baru, apakah akan mendapatkan subsidi kuota dari Kemendikbud? Ini ada dua pertanyaan yang satu tema, Pak, tentang kuota gratis dari Kemendikbud. Apakah mahasiswa baru akan mendapatkan, Pak? Boleh dijawab barangkali dari Bapak Didi atau Bapak Denny, silakan. Pak Denny udah gabung belum? Pak Denny sepertinya masih terkendala di jaringan, Pak, ya. Oke. Saya akan coba untuk menjawab ya. Untuk mahasiswa baru, nanti kan pelaporannya itu nanti kan harus 1 semester dulu. Berarti data-data untuk mahasiswa baru belum masuk ke laporan didiktinya. Mungkin kalau ada juga paling nanti untuk semester berikutnya gitu. Kalau untuk semester sekarang, untuk bantuan kuota yang oleh Mas Menteri itu ya, yang sekitar 25 giga ya, kayaknya belum bisa untuk semester sekarang. Mungkin itu sebagai jawabannya, atau mungkin nanti Pak ya. Berarti untuk sementara untuk mahasiswa baru memang belum dapat ya Pak, karena istilahnya baru masuk dan baru menjadi mahasiswa juga mungkin ya, karena seharusnya harus 1 semester terlebih dahulu mungkin seperti itu ya Pak. Iya betul. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu serta mahasiswa baru, mungkin untuk saat ini kebijakannya untuk yang baru masuk mungkin belum ada, tapi kita tidak tahu, nah mungkin nanti saat setelah sudah masuk, sudah berjalan beberapa minggu, mungkin ada kebijakan baru bisa dapat, kita berdoa saja semoga bisa dapat juga, meskipun baru mahasiswa baru, tapi sudah bisa dapat, mudah-mudahan seperti itu, karena kita juga menginginkan mahasiswa kita juga semuanya dapat gitu sebagai fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh atau via jaringan ini. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bapak Denny sudah bergabung lagi, Bapak Denny? Masih belum? Oke, baik. Jadi sepertinya Bapak Denny Supriyadi sendiri untuk menjawab, tidak apa-apa ya Pak? Ya, siap. Siap. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Arif. Apakah bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka langsung dengan mengikuti protokol kesehatan? Ya Pak Arif, seperti yang tadi disampaikan baik oleh Pak Rektor maupun tadi dari kepala saya, berdasarkan keputusan 4 Menteri tadi ya, yang disampaikan tadi, bahwa belum diizinkan untuk yang perguruan tinggi melaksanakan tatap muka secara langsung untuk di perkuliahan gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh baik Bapak Rektor maupun yang materi dari saya tadi. Materinya mana sih? Mungkin itu jawabannya belum bisa dilaksanakan. Baik, siap Pak. Jadi memang Bapak Ibu serta mahasiswa yang ikut juga mungkin karena kita melaksanakan sistem pembelajaran daring atau jaringan atau online ini bukan keinginan kita ya, karena kita juga sebagai institusi kita mengikuti kebijakan dari Mendikbud. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Meskipun kita memang inginnya dan lebih efektifnya kita tetap buka, karena dalam pembelajaran kemudian dalam menyampaikan materi itu akan lebih istilahnya lebih enak untuk kita, karena kita juga bisa langsung istilahnya kontak fisik atau bisa lebih enak kalau ibaratnya. Tapi karena situasi dan kondisi ya mungkin kita juga mau tidak mau harus mengikuti kebijakan, karena kalau kita justru tidak mengikuti Kemendikbud, justru kita yang istilahnya malah kena sanksi atau denda seperti itu ya Pak, mungkin ya Pak? Ya betul. Ya, jadi untuk sementara mohon maaf untuk semester awal kita melaksanakan secara online dahulu. Jika nanti di pertengahan jalan misalkan ada kebijakan baru, itu pun tidak menutup kemungkinan kita akan merubah kembali ke sistem tatap muka. Jadi kita untuk sementara mengikuti kebijakan dari Mendikbud terlebih dahulu, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Abdul, bagaimana kalau lambat pembayaran semester? Apakah ada pertimbangan? Jadi saat pembayaran semester telat katanya Pak, apakah ada pertimbangan atau misalkan ada sanksi? Ya, baik Pak Abdul, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk saat ini ya, atau bisa juga mungkin nanti kalau Putra Bapak Ibu misalnya belum bisa, nanti coba aja Bu dikomunikasikan. Nanti bisa lewat dosen PA-nya,
penasihat akademik. PA itu penasihat akademik. Jadi nanti dalam kelas itu nanti akan ditunjuk oleh dosen-dosen yang namanya dosen penasehat akademik. Jadi boleh juga nanti Bapak Ibu boleh juga dikomunikasikan saja, misalnya karena apa gitu kan, untuk kalau misalnya belum bisa ya, belum bisa. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jadi kalau ada apa-apa dikonsultasikan aja intinya. Karena memang kalau di BSI kita menggunakan sistem, jadi untuk pembayaran pun kita udah ada sistemnya, jadi ada batas waktunya. Dan kita pun tidak apa ya, istilahnya tidak mendadak gitu ibaratnya. Karena meskipun misalkan untuk pembayaran semester depan, kita sudah informasikan dari jauh hari. Jadi ibaratnya Bapak Ibu itu bisa mempersiapkan seperti itu. Dan Bapak Ibu pun sebenarnya sudah bisa menghitung, misalkan putra Bapak Ibu itu udah UAS, berarti sudah siap-siap untuk masuk ke semester berikutnya, berarti sudah tahu waktunya, jadwalnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Heni. Saya Heni Roheni, orang tua dari L3 Rosdianti. Karena sekarang belajarnya proses e-learning atau online, apakah ada pengurangan biaya semester? Karena sekarang ekonomi sedang tidak stabil. Mungkin ini masih berhubungan dengan yang tadi ya Pak. Kalau yang tadi lambat bayar, kalau ini apakah ada pengurangan di tengah situasi seperti ini? Bu Heni ya. Halo? Ya. Oh ya, saya lagi ya. Karena pada ini belum ada Pak yang. Ya baik, untuk Bu Heni ya, untuk kebijakannya, kalau yang masa pandemi ini yang sudah berjalan ya, jadi mahasiswa diberi untuk pembayaran diberi kebijakan 2 kali bayar. Nah, jadi untuk periode awal ya nanti dibayar lagi Oktober ya. Tapi kalau untuk mahasiswa baru juga kan itu ada beberapa kali cicilan kan dibayarnya, mungkin itu seperti itu ya pembayarannya. Jadi dibagi menjadi beberapa termin lah, sekaligus gitu. Ya, siap. Berarti kita ada kebijakannya bisa dicicil ya Pak, tidak hanya tidak 1 kali bayar tapi dicicil menjadi 2 kali, itu kebijakan baru, bisa mahasiswa baru ya. Siap Pak. Pak Herul. Ya, Pak Kak. Oh, Pak Denny sudah bisa. Oh ya. Ya Pak. Baik, Pak Denny sudah bergabung kembali. Iya. Ya, saya bisa didengar ya. Baik, sudah aman Pak jaringannya Pak? Saya pindah lagi Pak tadi. Baik. Mudah-mudahan aman. Baik Pak, tadi sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sudah disampaikan. Mungkin tadi ada 1, 2, 3, ada 4 pertanyaan kurang lebih dan sudah dijawab juga oleh Pak Dedi. Mungkin di sini ada 1 lagi pertanyaan mungkin ya Pak. Kebetulan ini tentang entrepreneur yang tadi materinya harusnya disampaikan oleh Pak Denny. Di sini dari Taufik, nama Taufik Rahman Nurrobi, kampus dari UPSI Tasikmalaya. Pertanyaannya adalah, kan di kampus UPSI itu baru ada 1 jurusan, sedangkan saya kedepannya ingin menjadi pengusaha dan saya pernah baca tentang BSI Trainer. Apakah pendidikan ini menjadi pendidikan wajib bagi setiap mahasiswa semua jurusan atau hanya jurusan tertentu saja? Tentang BSI Trainer, Pak. Baik, terima kasih untuk topik. Untuk BSI di BSI Tasikmalaya mungkin hanya 1 jurusan ya. Tapi kalau di Sukabumi itu ada 4 prodi gitu. Nah, untuk entrepreneur sendiri itu adalah mata kuliah wajib. Jadi semua mahasiswa BSI akan mendapatkan mata kuliah entrepreneur. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti boleh mengembangkan bakatnya atau karir minatnya gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BEC. Nah, kegiatan itu juga untuk semester 1 itu adalah kegiatan wajib. Jadi setiap mahasiswa akan dibekali dengan entrepreneur ya, kewirausahaan gitu. Jadi tidak usah takut untuk topik, nanti akan diberikan materi-materi atau bekal gitu ya untuk menjadi entrepreneur muda di BSI. Demikian.
Baik, berarti seperti itu ya tadi dari topik tentang BSI Planner itu. Jadi kebetulan kalau di kampus UPSI ini kita memang ada BSI Planner dan juga untuk karir. Jadi ada ibaratnya dua pilihan. Mahasiswa kita itu nanti akan diarahkan apakah mau menjadi seorang pengusaha ataukah ingin menjadi dunia kerja, karena ada karir, ada entrepreneur. Jadi tidak ada pilihan untuk menganggur. Yang ada adalah setelah lulus itu nanti bekerja atau menjadi pengusaha. Karena untuk entrepreneur pun punya slogan, jadi pengusaha sebelum wisuda. Jadi sebelum wisuda itu banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang istilahnya sudah mempunyai usaha, jadi sambil kuliah, dia juga sambil merintis bisnis, supaya saat bayar semesteran atau bayar ibaratnya biaya-biaya saat kuliah itu tidak terlalu membebankan orang tuanya. Karena bisa sambil bisnis juga, memulai dari sebelum wisuda, seperti itu. Baik, karena di sini pertanyaannya sudah habis, mungkin ada waktu 2 menit untuk Bapak Denny, karena kebetulan tadi sedikit terganggu. Mungkin Pak ada yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari materi yang tadi sedikit terjeda, mungkin inti-intinya saja mungkin Pak, silakan. Baik, Bapak Ibu, karena materinya sebetulnya masih ada ya dan belum tersampaikan semua. Jadi tujuan dari silaturahmi kita ini kan adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang sistem perkuliahan di BSI. Tadi yang belum disampaikan adalah bahwa di BSI itu menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya ke BSI menggunakan aplikasi PMB. Kemudian nanti ketika proses perkuliahan juga ada aplikasi untuk mahasiswa juga untuk orang tua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download aplikasinya di Play Store atau di Google ya. Kemudian bisa mengontrol atau mendapatkan informasi tentang jadwal kuliah putra-putrinya atau pembayaran kuliah, apakah ada tunggakan dan sebagainya. Jadi informasi itu bisa diperoleh, tidak harus datang ke kampus, tetapi bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Mungkin itu saja yang bisa tambahannya yang saya berikan ya, karena tadi belum tersampaikan. Baik, siap. Terima kasih Pak Denny. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi dari kami, mungkin tadi ada beberapa kendala, trouble ya Pak, yang tentunya itu di luar kuasa kami ya Pak. Karena tadi sebelum acara dimulai kita sudah melakukan briefing dahulu, JR dahulu, karena kebetulan tadi semua aman gitu, jaringan pun aman. Tapi mungkin ya di saat waktunya ada kendala, itu di luar kuasa kami. Mohon mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dalam acara ini, tidak juga mengurangi respect serta rasa hormat dari kami kepada Bapak Ibu. Bukan berarti kami tidak menyiapkan dengan baik, karena alhamdulillah kami sudah mempersiapkan setiap acara, setiap event itu jauh-jauh hari. Untuk acara BKWT ini pun kita sudah mempersiapkan dari 1 bulan, 2 bulan ke belakang untuk terselenggara dengan baik, dengan lancar. Tapi begitu di hari H ada kendala yang di luar kuasa kami hanya bisa mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan kami atas segala kendala atau misalkan ketidaknyamanan pada acara BKWT kali ini. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk acara BKWT kali ini. Pemaparan materi dari kedua narasumber sudah selesai disampaikan. Sesi tanya jawab juga sudah disampaikan. Mohon maaf tidak semuanya bisa disampaikan pertanyaannya dan bisa dijawab semuanya. Mungkin nanti untuk yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi misalkan via Instagram yang ada di sosmed kita, ataupun bisa melalui nomor-nomor yang ada di medsos Kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Bisa untuk yang kampus Tasikmalaya ataupun Sukabumi. Nanti di sana akan ada kontak personnya, bisa nanti via Japri untuk istilahnya lebih memperdekat atau istilahnya untuk menampung aspirasi atau yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, silahkan. Kita insya Allah akan selalu terbuka atau welcome demi kebaikan putra-putri Bapak Ibu. Baik, sebelum acara ditutup, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensi kehadirannya melalui link kuesioner yang ditampilkan di sini. Untuk yang didampingi oleh mahasiswanya, silakan bisa dibantu orang tuanya untuk mengisi link kuesionernya. Untuk Bapak Ibu yang misalkan mohon maaf, bukan bermaksud menghina atau apa, karena tadi juga sebetulnya ada yang bilang, Bapak gimana katanya orang tua saya istilahnya belum terlalu mahir tentang
Zoom, belum mahir tentang internet, gak apa-apa didampingi aja. Untuk Bapak Ibu yang misalkan belum mengerti cara pengisiannya, ditulis aja dulu linknya yang ini atau di foto, nanti bisa minta bantuan sama mahasiswanya untuk mengisikan. Jadi untuk cara pengisiannya itu Bapak Ibu tinggal ketik di Google bit.ly/BKOT_UPSI_2020. Kemudian nanti tekan enter, nanti akan otomatis masuk ke form untuk pengisian data. Nanti di sana akan ada data yang harus diisi. Silakan Bapak Ibu yang sudah memegang HP, bisa via HP supaya lebih mudah, diketik saja langsung di Google bit.ly/BKOT_UPSI_2020. Kemudian nanti isi segala pertanyaan yang ada di form tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benar datanya. Jangan sampai ada kesalahan nama atau typo ya gitu ya sebutnya. Silakan Bapak Ibu. Untuk mempermudah di forum chat juga sudah disediakan linknya, jadi tinggal klik saja. Di sana sudah ada http://bit.ly/BKOT_UPSI_2020. Di sana tinggal klik saja, atau mau diketik sendiri silahkan. Silahkan untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi ataupun yang belum bisa mengisi, difoto terlebih dahulu atau dicatat dulu di buku, barangkali nanti minta bantuan ke mahasiswanya. Namun kalau bisa untuk pengisiannya secepatnya Bapak Ibu, mohon maaf, jangan menunggu hari besok. Kalau bisa setelah ini, misalkan untuk yang belum, setelah acara selesai bisa langsung minta bantuan ke yang bisa untuk mengisikan form kuesionernya. Karena batas waktu untuk pengisian kuesioner ini hanya 20 menit, Bapak Ibu mohon maaf, hanya 20 menit, jadi mungkin kita akan buka sampai jam 12:15 mungkin kurang lebih. Supaya kita bisa segera memproses, mengolah datanya, dan nanti untuk materi pun yang tadi di pemateri yang kedua mungkin agak terkendala, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena insya Allah nanti materi pun kita akan share. Kita akan kirimkan via email beserta dengan e-sertifikatnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca kembali di rumah. Begitupun dengan narasumber dari materi dari narasumber yang pertama tadi, misalkan terlalu cepat atau ada yang kelewat atau misalkan ingin lebih dikaji lagi supaya lebih paham, silakan nanti bisa dibaca lagi materinya setelah di-download seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu bisa sambil mengisi link kuesioner sebagai absensinya. Di forum chat juga sudah disediakan linknya supaya mempermudah, Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian untuk Bapak Ibu juga misalkan yang ingin melihat materinya, misalkan malas membaca, inginnya hanya menonton video, misalkan ada yang seperti itu, bisa juga melihat di YouTube, karena materinya di pembicara lain juga materinya sama, bisa dilihat di YouTube, di channel YouTube kita di kampus, channel YouTube Kuliah BSI aja. Karena di sana pemaparan materi misalkan dari BKOT kampus lain pun materinya sama seperti itu. Jadi nanti bisa bisa mendownload ataupun bisa menonton dari YouTube. Kebetulan nanti siang pun kita ada juga BKOT dari kampus Jakarta. Baik, Bapak Ibu, mungkin seperti itu untuk acara bincang kampus bersama orang tua kampus Kota Tasikmalaya dan kampus Sukabumi. Sekali lagi kita mengingatkan nanti siang kita ada BKOT kembali. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengulang atau yang ingin ikut kembali bisa menyaksikan via channel YouTube di @kuliah_BSI aja. Sekali lagi channel YouTube-nya @kuliah_BSI aja. Nanti sesi siang akan dimulai. Bapak Ibu bisa mengikuti karena materi yang disampaikan pun sama seperti itu. Siap, baik Bapak Ibu dan orang tua serta wali yang saya hormati, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh para narasumber, Bapak Dedi Supriyadi MKOM
serta Bapak Denny Pribadi MKOM yang sangat luar biasa pada hari ini. Kini kita telah sampai pada penghujung acara Bincang Kampus bersama orang tua. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas ilmunya kepada para narasumber. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua dan wali. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum ditutup saya mempunyai sebuah pantun. Jalan-jalan mencari jagung rebus, jagung yang patah dibuang aja. Kalau putra bapak dan ibu bingung memilih kampus, saya jawab kuliah, BSI aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhir kata dari kami atas panitia Bincang Kampus bersama orang tua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.